الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan rahmat dan pertolongannya kita masih bisa merasakan banyak kenikmatan sampai sore hari ini. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan setiap kenikmatan yang ada pada kalian itu semua datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakin nikmat apapun yang kita rasakan, nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, nikmat kenyang, nikmat bahagia, dan yang paling berharganya adalah nikmat iman, nikmat mengenal agama Islam. Itu semua datang dari Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Dan seharusnya kita semakin melalui hari-hari di kehidupan dunia yang singkat dan sementara ini, semakin kita menghabiskan jatah usia kehidupan kita di dunia ini, seharusnya kita semakin dekat dan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita semakin mengenal agama Allah dan aturan-aturannya. Termasuk ketika semakin dipermudah urusan dunia kita, semakin dibukakan fasilitas-fasilitas dunia untuk kita, maka seharusnya kita semakin menggunakan itu semua untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar PD Rohanah yang semoga senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa hayyakumullah jami'an. Dan cita-cita kita semua adalah ketika nanti jatah rezeki kita habis di dunia ini, yang berarti jatah kehidupan kita juga selesai, kita meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan untuk menggapai cita-cita yang besar tersebut, untuk menggapai keinginan yang tinggi tersebut, tidak ada cara dan tidak ada jalan kecuali kita harus kembali kepada agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, kalau kita ingin selamat dunia yang kemudian selamat juga akhiratnya, kalau kita ingin bahagia dunia dan juga bahagia akhiratnya, maka kita harus kembali kepada agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah adalah Sang Khaliq yang menciptakan kita semua di alam semesta ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan terakhir, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kunci keselamatan hidup, kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat adalah dengan kita kembali kepada agama dan aturan agama Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang harus kita fahami bahwa hidup itu ibarat kita berada di satu sekolah atau kampus atau mungkin tempat kerja.
di mana ketika kita berada di sekolah tersebut atau kampus ataupun tempat kerja tersebut, pasti ada aturan yang harus diikuti. Ada aturan yang berlaku dan harus ditaati. Dan biasanya yang namanya aturan itu tidak terlepas dari perintah dan larangan. Ada perintah dan juga ada larangan. Dan setiap siswa, setiap mahasiswa, bahkan setiap karyawan, kalau ingin dikatakan lulus, ingin dikatakan siswa atau mahasiswa atau karyawan yang baik, maka mereka harus betul-betul mengikuti aturan. Apa yang diperintahkan harus dikerjakan, dan apa yang dilarangkan harus ditinggalkan. Kurang lebih seperti itu kita beragama di dalam agama Islam yang mulia ini. Kurang lebih seperti itu kita hidup di dunia ini, yang kita hanya numpang saja, kita hanya nebeng saja ikut hidup di dunia ini. Karena kampung tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah jannah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Salah besar kalau ada manusia merasa dunia ini adalah tempat tinggalnya yang sebenarnya. Salah besar jika ada insan yang merasa dunia ini adalah kampung halaman yang sebenarnya. Salah. Jangan pernah melupakan sejarah. Ada istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan ini sebenarnya berlaku pertama kali dalam urusan-urusan agama kita. Sejarah kehidupan alam semesta ini, manusia pertama yang Allah ciptakan yaitu Nabi Adam, bapa kita semua, Abul Bashar, bapa manusia semuanya. Nabi Adam alaihissalam awal diciptakan oleh Allah, diberi tempat tinggal fil jannah, di surga. Tetapi karena satu kesalahan, kemudian beliau diusir dari surga, dikeluarkan dari surga, dan diturunkan ke bumi. Diberi kehidupan dunia. Dari sini, jamaah rahimakumullah, seharusnya kita faham tempat tinggal manusia yang sebenarnya adalah surga di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan dunia merupakan tempat hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam dihukum hidup di dunia ini, dikeluarkan dari surga, dari jannah, karena satu kesalahan. Maka sangat-sangat salah kalau ada orang yang merasa aman-aman saja, padahal dia melakukan banyak kesalahan. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam hanya karena satu kesalahan saja, beliau mendapatkan hukuman yang luar biasa, menyengsarakan. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi Adam alaihissalam memohon ampun, beristighfar kepada Allah dari kesalahannya yang satu itu selama 40 tahun. 40 tahun terus meminta ampun, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, seharusnya kita mengambil pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh bapa kita Nabi Adam alaihissalam. Makanya jangan sampai kita menganggap remeh kesalahan atau dosa, sekecil dan sedikit apapun. Segera kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk jangan pernah berpikiran bahwa dunia ini adalah kampung kita. Nabi pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Hiduplah engkau di dunia, jadilah engkau di dunia ini seorang yang asing atau orang yang numpang lewat saja, seorang musafir. Karena memang dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Tetapi tempat tinggal kita yang sebenarnya, manusia
adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya surga akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hamba Allah yang berada di atas Islam, berada di atas iman, berada di atas tauhid, penghambaan diri hanya kepada Allah, dan juga yang berada di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu faham, harus kita meyakini bahwa kewajiban dan perintah yang paling pertama Allah wajibkan kepada umat manusia adalah at-tauhid. Sebelum ada kewajiban salat wajib 5 waktu, puasa Ramadan ya 1 bulan, zakat fitri, zakat mal, haji dan umroh dan seterusnya. Sebelum perkara-perkara yang wajib yang sangat banyak dalam Islam, yang paling pertama dan terbesar yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, kepada umat manusia adalah at-tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita melihat sejarah diutusnya Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal dakwahnya Nabi Muhammad tidak langsung mengajak sholat, ya kan? Tidak langsung mengajak sholat, tetapi bertahun-tahun Rasulullah mengajak manusia untuk bertauhid, betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, yakni perbuatan-perbuatan ketuhanan, ataupun dalam uluhiyah, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Maka perlu kita faham dan harus selalu kita ingat, kewajiban yang tertinggi dan kewajiban pertama bagi kita sebagai manusia adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan di alam semesta ini hampir semua hal berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan hampir semua hal berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, termasuk ada tauhid dan juga ada lawannya. Dan lawan dari tauhid adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kesyirikan kepada Allah ini merupakan dosa terbesar, a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar. Apa itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab dalam hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apakah dosa yang paling besar? Apakah dosa yang paling besar dosanya? Maka baginda mulia Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah an taj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah sesuatu sebagai tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal hanya Allah yang telah menciptakanmu. Ini definisi atau pengertian untuk istilah asyirku billah, kesyirikan. Kalau tauhid maknanya adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, betul-betul beribadah hanya kepada Allah dengan ibadah yang disyariatkan tentunya. Sedangkan lawan dari tauhid yaitu kesyirikan, ini maknanya an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala padahal Allah
satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakanmu. Sehingga para ulama menjelaskan asyirku billah huwa sarful ibadah li ghairillah. Kesyirikan juga bisa difahami dengan penjelasan, dengan keterangan sarful ibadah li ghairillah, mempersembahkan ibadah atau memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik namanya. Jadi lawan dari tauhid adalah syirik. Dan syirik yang dimaksud adalah syirik dalam bahasa Arab. Bukan syirik cek orang Sunda ya. Karena beda maknanya. Ada dalam bahasa Sunda ini istilah syirik. Tapi itu lebih kepada penyakit hati. Syirik dalam bahasa Sunda ya, dan orang Ciwidey juga pasti paham, itu lebih ke penyakit hati. Adanya hasad, kedengkian, iri hati, itu syirik dalam bahasa Sunda. Tetapi syirik dalam bahasa Arab itu lebih berbahaya, lebih besar dosanya. Karena syirik dalam bahasa Arab artinya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu dalam ibadah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu dalam ibadah. Artinya dia beribadah kepada selain Allah. Dia melakukan ibadah, mempersembahkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarful ibadah li ghairillah. Dan kesyirikan, kata Rasulullah, a'dhamudz dzunub, merupakan dosa yang paling besar, wal iyadzu billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tauhid atau ibadah kepada Allah itu banyak macam dan jenisnya. Seperti salat, puasa atau saum, zakat atau sedekah, haji dan umrah, tilawah Quran, mencari nafkah yang halal, apalagi akhlak mulia, berbakti kepada orang tua, birrul walidain, menjaga lisan ya, dan seterusnya dari amalan-amalan saleh. Banyak jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kesyirikan-kesyirikan, banyak jenis dan macamnya. Kesyirikan bisa berupa keyakinan dalam hati dan fikiran. Kesyirikan juga bisa berupa lisan ya, yang mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan. Kesyirikan juga bisa berupa perbuatan-perbuatan amalan. Dan semua kesyirikan harus ditinggalkan. Karena kesyirikan itu sangat berbahaya. Ingat, syirik adalah melakukan ibadah untuk selain Allah. Dan orang disebut musyrik bukan berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Tetapi dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Kalau orang yang betul-betul tidak mau beribadah kepada Allah, namanya kafir. Orang yang ingkar. Orang kafir adalah orang yang ingkar. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Orang-orang ateis ya, dan yang semacamnya. Adapun orang musyrik, di satu kesempatan dia beribadah kepada Allah, tetapi di kesempatan yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Contoh misalkan seseorang sholat dan dia mengerjakan sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di lain kesempatan dia mengerjakan sholat untuk mengejar hal-hal duniawi, entah riya, sum'ah, ingin dilihat manusia, ingin didengar orang. Atau mungkin ada orang berpuasa, di satu kesempatan dia puasa karena Allah, untuk Allah, tetapi di lain kesempatan dia berpuasa untuk selain Allah. Ada yang puasa mengejar ilmu yang aneh-aneh, misalkan ilmu kebal, ilmu tenaga dalam, ilmu macam-macam, ilmu yang terlarang dalam Islam. Ini namanya musyrik.
Ketika di satu kesempatan dia beribadah kepada Allah, di kesempatan lain beribadah kepada selain Allah. Ini namanya musyrik. Kesyirikan yang dia lakukan, wal'iyadu billah. Dan kesyirikan itu sangatlah berbahaya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak boleh kita merasa aman dari fitnah atau jebakan dan godaan kesyirikan ini. Jangankan kita manusia biasa, sekelas Abul Anbiya, bapa para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berlindung dan minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari bahayanya dosa kesyirikan. Di surah Ibrahim ayat 35, ayat 36, di situ disebutkan doa Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim alaihissalam panjatkan kepada Allah, minta perlindungan agar dijauhkan dari perbuatan kesyirikan, dosa kesyirikan. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Rabbku ya Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman sentosa, yaitu negeri Makkah, kota Makkah. Makanya sampai sekarang kota Makkah ini terbukti makmur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau berpikir menggunakan logika kita, itu Makkah itu daerah yang tandus, gersang. Kalau kita di Indonesia, istilahnya tongkat ditancapkan pun bisa jadi pohon. Kalau di sana tongkat ditancapkan bisa terbakar, ya, hangus, gersang, tandus, susah untuk mendapatkan air tawar. Tetapi kita lihat sekarang kota Makkah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur, ya, orang-orang yang hidup di sana, subhanallah. Dan itu karena sebab doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kemakmuran dan keberkahan untuk negeri Madinah, untuk kota Madinah. Jadi kalau Nabi Ibrahim mendoakan kota Makkah, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad mendoakan kota Madinah. Sehingga dua kota ini menjadi dua kota yang diberkahi dan penuh, ya, kemakmuran di dalamnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada surah Ibrahim. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, makmur, damai, diberkahi. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, dan jauhkanlah aku ya Allah, wa baniya, dan anak cucu keturunanku, an na'budal asnam, dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Perhatikan jamaah rahimakumullah, di sini Nabi Ibrahim ada rasa takut, ada rasa khawatir, yaitu takut dirinya dan keluarganya dan keturunannya jatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan kita pun sebagai orang yang beriman, sebagai ahli tauhid, sebagai muslim, wajib merasa takut seperti itu. Kita harus merasa takut terjatuh ke dalam dosa-dosa. Kita harus merasa khawatir terjatuh ke dalam kesalahan. Di antaranya ini, kita harus merasa takut jatuh ke dalam dosa kesyirikan. Karena siapapun dia, manusia, sekalipun dia seorang nabi, terus akan dirongrong oleh setan, akan terus diganggu, dibisiki, dan diberi jebakan-jebakan oleh setan-setan. Wal'iyadzubillah. Maka kita manusia, apalagi kita manusia biasa nih, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas di dunia ini, tidak ada yang menjamin keamanan untuk kita terselamatkan dari ranjau-ranjau dosa-dosa, termasuk dosa kesyirikan.
Maka seharusnya kita ini lebih memperbanyak doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ini. Kalau para nabi kan ma'sum ya. Para nabi itu ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang bukan nabi, bukan rasul, apalagi bukan malaikat, kita manusia biasa. Maka kita sangat butuh untuk berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, wahai Rabbku, jauhkan diriku, jauhkan keluargaku dari perbuatan menyembah berhala-berhala, yakni dari perbuatan kesyirikan. Ini sampai Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, menunjukkan saking bahayanya perbuatan syirik. Jangan dianggap dosa syirik itu ya seperti dosa minum khamr, seperti dosa mencuri, seperti dosa berbohong, seperti dosa berzina, seperti dosa membuka aurat. Tidak sama. Tidak sama. Wal'iyadzubillah. Kadang sebagian orang merasa sudah menjadi orang baik karena dia tidak mencuri, dia tidak memperkosa, dia tidak meminum khamr, dia enggak pakai narkoba, dia enggak menjadi begal ya. Dia merasa menjadi orang yang baik. Padahal ternyata dia masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Yang dosa kesyirikan itu lebih besar dan lebih berat dan lebih bahaya daripada tadi dosa-dosa yang sudah dia tinggalkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit kaum muslimin yang mereka terlihat seperti orang baik. Ya kalau dilihat SKCK-nya tidak ada di situ poin-poin tindak kriminal. Dia orang baik. Namun ternyata dia pakai gelang, dia pakai kalung, dia pakai cincin yang berunsur kesyirikan. Yang dia yakin bahwa gelang yang dia pakai, kalung yang dia pakai, cincin yang dia pakai itu menjaga hidupnya. Kalau gelang itu atau cincin itu atau kalung itu dilepas, maka dia akan sakit misalkan. Atau dagangannya nggak laris. Atau urusannya nggak lancar dan seterusnya. Ini kesyirikan namanya. Karena dia menggantungkan kehidupannya kepada benda-benda mati. Dia menyandarkan dirinya dan menyerahkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang seperti ini di zaman sekarang. Yang terlihat seakan-akan orang baik. Gak pernah mukul orang, gak pernah bunuh orang apalagi. Gak pernah mencaci maki orang. Bahkan selalu senyum, ya, selalu berbagi, menyumbang dan seterusnya. Tetapi ternyata dia melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa kriminalitas tadi, yaitu perbuatan kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Di sini kita harus paham bahwa dosa kesyirikan sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada dosa pencurian, pembunuhan, zina, khamr, narkoba, apalagi. Lebih berbahaya dari banyak jenis dosa-dosa. Na'udzubillah. Maka di sini kita harus paham apa saja bahaya-bahaya kesyirikan agar kita semangat untuk meninggalkan dosa-dosa kesyirikan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil, syirik asghar?"
Qal ar-riya. Kata Rasulullah, syirik kecil adalah riya. Riya itu seseorang mengamalkan suatu ibadah atau amal soleh karena ingin dilihat oleh selain Allah. Kalau ingin dilihat oleh Allah Azza wa Jalla namanya muraqabah, musyahadah. Dan itu bagian dari tauhid. Kita sholat ingin dilihat oleh Allah, itu muraqabah, itu musyahadah. Kita bersedekah, kita baca Quran, kita berpuasa ingin dilihat oleh Allah, itu namanya muraqabah, musyahadah. Dan ini yang mengantarkan kita pada titik ihsan dalam tingkatan agama. Ihsan itu kan kata Rasulullah, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah langsung. Walaupun kenyataannya engkau tidak bisa melihat Allah, yakini sesungguhnya Allah selalu melihatmu. Ini kalau kita ingin dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, terpuji kita, mulia. Bahkan bisa meningkatkan kualitas tauhid kita, ibadah kita kepada Allah. Tetapi kalau ingin dilihat manusia, ini yang jadi masalah. Ini yang namanya riya. Dan riya termasuk syirik, yaitu syirik kecil, syirik asghar, di mana seseorang dia melakukan amalan, dia lakukan karena Allah, ikhlas, tetapi tercampur dengan menginginkan penilaian dan penglihatan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali bahaya-bahaya kesyirikan yang harus kita fahami agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan tersebut, agar kita tidak mengotori ibadah kita kepada Allah, agar kita tidak merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bahaya-bahaya kesyirikan yang harus kita fahami, pertama adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni beribadah kepada selain Allah, beramal saleh untuk selain Allah. Ini akan menghancurkan dan merusak amalan-amalan kita, akan menghancurkan dan merusak amalan-amalan kita. Andai ada orang, dia hidup puluhan tahun dan orangnya baik sekali, keluarganya dimanja, ingin apa dikasih, ingin beli ini dan beli itu pasti diberi. Kepada tetangga dia juga baik, kepada masyarakatnya dia juga baik, tersenyum, berbagi harta, menyumbang, termasuk sopan santun, bahasanya terjaga, perilakunya terjaga. Tetapi dia melakukan kesyirikan, maka semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di kehidupan dunia itu akan rusak, hancur dan sia-sia karena kesyirikan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya di surah Az-Zumar ayat ke-65 dan 66. Az-Zumar 65 dan 66. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Dan sesungguhnya telah diwahyukan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para nabi sebelummu. Artinya semua nabi sama nih tugasnya, beribadah hanya kepada Allah, bertauhid, mengajak umat manusia untuk bertauhid. Semua nabi sama tugasnya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Nabi Musa, Harun, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Semua nabi sama tugasnya untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, bertauhid. Apa yang diwahyukan kepada Muhammad dan para nabi sebelumnya alaihi wassalatu wassalam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan terhadap Allah, maka amalan-amalanmu akan berguguran, akan hancur sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau sungguh akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Makanya lanjutan ayatnya di surah Az-Zumar ayat 66, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Maka
beribadahlah engkau hanya kepada Allah, dan jadilah engkau hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang paling tinggi adalah dengan kita beribadah hanya kepada Allah. Itu syukur yang paling tinggi. Syukur yang paling tinggi adalah tauhid. Kita betul-betul beribadah kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahaya terbesar dan bahaya yang paling mengerikan dari perbuatan kesyirikan. Amalan-amalan baik kita, amal-amal soleh kita, ibadah kita semuanya akan berguguran, hancur lebur seperti debu yang berterbangan, sia-sia, percuma, gak ada gunanya nanti di akhirat. Walaupun mungkin setiap harinya sedekah, sehari 100.000, sehari 100.000, sehari 100.000, tapi dia melakukan kesyirikan, percuma sedekahnya. Atau dia mungkin sholat, pagi sholat, siang sholat, sore sholat, malam juga sholat, subuh juga sholat, bahkan dia selalu mengerjakan qiyamul lail, namun dia ternyata pelaku kesyirikan. Semua amal kebaikannya, semua amal saleh dan ibadahnya akan sia-sia karena perbuatan kesyirikannya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kira-kira kalau ada seorang karyawan, dia ini kerja di satu perusahaan tempat kerja selama 1 tahun misalkan, atau jangan 1 tahun lah, kelamaan, 1 bulan misalkan, karena biasanya gaji itu kan dikasih per bulan mayoritasnya. Dia datang ke tempat kerja jam 7 pagi, pulang dari tempat kerja jam 5 sore. Senin sampai Sabtu dia bekerja, Ahad libur. Selama 1 bulan terus bekerja seperti itu, jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan dia melakukan pekerjaan dengan begitu bagusnya. Tapi ketika di akhir bulan, pas semua karyawan ngantri untuk mengambil gaji, nama dia nggak disebut, nama dia nggak dipanggil. Yang ternyata memang tidak ada nama dia di tempat kerja tersebut sebagai karyawan, sehingga otomatis dia tidak berhak mendapatkan gaji. Padahal dia sudah kerja di tempat itu sebulan full dengan kualitas pekerjaan yang terbaik. Kira-kira apa rasanya? Hah? Ada yang pernah ngalamin gak? Kerja sebulan gak dapat gaji. Kira-kira nyesek gak? Wah, nyesek sekali. Hanya gara-gara salah alamat kerja. Ternyata tempat kerjanya di tempat sebelah. Tapi subhanallah selama 1 bulan gak ada orang yang ngeh kalau dia salah tempat kerja. Tetapi dengan berbagai alasan, ya dia mengajukan ya negosiasi, karena sudah sebulan kerja di situ, tetap tidak diberi gaji. Alasannya dia bukan karyawan di tempat itu. Rugi nggak? Rugi. Dan kalau dia cerita kepada keluarganya, dia cerita kepada teman-temannya, pasti dia diketawain, ya kan? Dan bahkan mungkin keluar ucapan-ucapan yang menghina dia. Lah kamu ini jadi orang kok bodoh banget kan gitu. Dan kalimat-kalimat ya hinaan-hinaan yang lainnya. Na'udzubillah. Nah, bayangkan ketika kita sebagai manusia tidak menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kotori iman kita kotori tauhid kita kotori Islam kita, akidah kita, ibadah kita dengan kesyirikan-kesyirikan. Puluhan tahun kita hidup sebagai orang yang baik katanya, tapi ternyata melakukan kesyirikan atau mati membawa dosa syirik yang belum ditaubati, maka kurang lebih seperti tadi keadaannya. Puluhan tahun kebaikannya, puluhan tahun amal-amal soleh dan ibadahnya hangus. La yahbatanna amaluk, hangus.
Maka selanjutnya wala takunanna minal khasirin, pasti akan menjadi orang yang rugi serugi-ruginya. Nauzubillah. Ini jamaah rahimakumullah, bahaya kesyirikan. Maka jangan sampai kita sholat dari hari Jumat ya ketemu Kamis ya, sepekan tuh sholat. Ternyata malam Jumatnya kita melakukan kesyirikan. Ya otomatis sholat kita sepekan kemarin hangus semua. Bahkan gak cuma sholat kita, sedekahnya kita, akhlak baiknya kita, berbaginya kita, tutur kata kita yang sopan, senyumnya kita, semua kebaikan kita hangus. Karena di malam Jumat melakukan kesyirikan. Ya misalkan minta-minta ke kuburan keramat, pohon keramat, atau handphone keramat ya. Sekarang mungkin lebih canggih lagi ya kesyirikan. Ada handphone keramat, ada laptop keramat. Dia melakukan kesyirikan. Hanya beberapa saat di malam Jumat, tetapi itu menghanguskan, menghapuskan semua amal-amal kebaikannya di hari-hari yang telah berlalu. Na'udzubillah. Ini bahaya syirik yang pertama jamaah, dan harus selalu kita ingat dimanapun, kapanpun. Dosa syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah, itu bisa menggugurkan dan menghanguskan semua amal-amal kebaikan. Walaupun sudah puluhan tahun dia beramal. Na'udzubillah. Yang kedua, yang harus kita waspadai dari bahaya kesyirikan ini adalah seorang pelaku kesyirikan yang disebut dengan musyrik. Musyrik itu pelakunya. Adapun perbuatannya adalah syirik atau kesyirikan. Musyrik adalah pelakunya. Seperti mubadzir. Mubadzir itu bukan perbuatan tetapi pelaku. Perbuatannya adalah tabdzir. Cuman ini karena orang kita banyak yang tidak mau belajar bahasa Arab, akhirnya tidak faham dan salah menggunakan bahasa Arab. Mubadzir orang yang melakukan tabdzir. Tabdzir menyia-nyiakan harta. Membuang-buang harta benda untuk sesuatu yang tidak berpahala. Musyrik itu pelaku kesyirikan. Asyirku atau syirik itu perbuatannya. Nah, seorang musyrik, pelaku kesyirikan, dia terancam dengan al-khuludu finnar. Kekalnya hidup di dalam siksa neraka. Yang namanya kekal itu kan selama-lamanya, abadi. Yang namanya abadi itu tidak ada akhirnya. Dan memang surga dan neraka diciptakan oleh Allah dengan abadiyah, dengan keabadian. Bukan berarti surga dan neraka sama dengan Allah ya. Ini orang-orang filsafat, kadang mereka nyari-nyari celah untuk menolak Tuhan. Dan juga menolak apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di antaranya ini, mereka lempar syubhat, kalau neraka kekal, surga kekal, berarti sama dong dengan Allah. Ujung-ujungnya mungkin dia menolak adanya surga atau neraka, atau langsung menolak adanya Tuhan. Itu lebih parah. Padahal simple, kita tinggal mengimani, meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan Allah ciptakan dengan kekekalan. Artinya Allah memberikan kekekalan abadiyah untuk surga dan neraka. Dan bagi Allah sangat mudah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ingat, Allah atas segala sesuatu maha mampu, maha kuasa. Nah, di sini diuji keimanan kita jamaah. Jangan berharap kalau kita mengaku sebagai orang beriman kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak. Keimanan kita betul-betul diuji. Nanti ada ujian atau ada gangguan dari akal logika. Kok nggak masuk akal ya? Kok nggak bisa difikirkan dengan nalar ya? Kok nggak masuk logika dan seterusnya. Termasuk perasaan manusiawi, hawa nafsu, itu akan merongrong kita untuk menolak keimanan. Namun di sini al-iman, keimanan itu harus kita tempatkan di atas segala-galanya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Ini kan kalau kita pikir dengan akal nggak masuk akal. Dalam waktu kurang semalam
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ya, naik dari bumi ke Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh sana. Kemudian sudah kembali ke Makkah sebelum waktu subuh tiba. Dan Nabi mengalaminya dengan ruh dan jasadnya. Ini pendapat yang benar, pendapat yang kuat. Kalau difikir dengan logika nggak masuk akal. Sampai ketika itu orang-orang Quraisy mendustakan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana ada Abu Bakar, Abdullah bin Uthman namanya. Dia dengan lantang mengatakan, sungguh aku mempercayai apa yang dialami oleh Muhammad. Bahkan kata Abu Bakar, seandainya Muhammad mengalami yang jauh lebih dari itu, maksudnya jauh lebih hingga masuk akal lagi, aku pasti akan mengimaninya. Itulah keimanan. Keimanan itu mengalahkan logika, akal, fikiran, mengalahkan perasaan manusiawi, mengalahkan hawa nafsu. Di sini jamaah rahimakumullah. Nah, tentang surga dan neraka kita wajib mengimani. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah dengan kekekalan. Dan yang menjadi penghuni neraka dengan kekal di dalamnya di antaranya adalah musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. Jadi gak ada cerita orang musyrik itu hanya mampir ke neraka, gak ada ceritanya seperti itu. Walaupun hanya mampir ke neraka itu sudah menyengsarakan. Kita kalau bicara neraka, harusnya kalau kita punya iman, bulu kuduk kita ini merinding. Kita gemetar, ketakutan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka itu panasnya ada 70 bagian. Yang satu bagian disimpan di dunia menjadi api dunia. Api yang sekarang kita manfaatkan untuk kehidupan kita, itu baru satu bagian. Yang kalau kita panaskan itu api bisa sampai ribuan derajat Celcius, ya kan? Nggak cuma 100 derajat, tetapi ribuan bahkan lebih. Dan itu baru satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka. Artinya masih tersisa 69 bagian. Atau bisa kita fahami, panasnya api neraka 69 kali lipat lebih panas dibandingkan dengan panasnya api dunia. Bayangkan. Maka rugi kalau ada orang mengatakan, nggak apa-apalah masuk neraka. Mungkin cuma sehari, 2 hari. Ini ucapan orang-orang musyrikin di zaman dulu seperti itu. Jadi kalau sekarang ada orang-orang menantang-nantang neraka, nggak aneh. Itu pendahulunya sudah ada di zaman dulu. Musyrikin jahiliyah. Padahal di akhirat sana, 1 hari sama dengan berapa durasi dunia? 1000 tahun. Itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang durhaka itu bisa dirasa 50.000 tahun. 1 hari di akhirat itu bisa terasa 50.000 tahun bagi orang-orang yang durhaka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi jangankan kekal di neraka, mampir saja manusia nggak ada yang kuat. Yang kata Rasulullah, azab yang paling ringan di neraka adalah seseorang yang diberi alas kaki dari api neraka. Ketika alas kaki dari api neraka itu dipakaikan kepadanya, langsung mendidih otak di kepalanya. Yagli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Na'udzubillah. Itu azab yang paling ringan di neraka. Maka coba sesekali kita mendekati api untuk merenung. Ini api dunia saja sudah panas seperti itu. Kita nggak kuat untuk memegangnya. Lalu bagaimana dengan api neraka? Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Nah, ternyata pelaku kesyirikan dia diancam dengan kekekalan di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat ke-72. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga atau jannah, dan tempat kembalinya di akhirat adalah nar, neraka, azab, siksa api neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah musyrik. Pelaku kezaliman di sini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kezaliman terbesar. Ingat ucapan Luqman Al-Hakim kepada putranya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim." Di surah Luqman ayat 13 dan seterusnya, "Wahai putraku, jangan engkau melakukan kesyirikan terhadap Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar." Makanya musyrik itu juga disebut zalim, bahkan pelaku kezaliman terbesar. Di sini jelas Al-Maidah 72. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan dan dosa syiriknya dibawa mati, belum sempat dia bertaubat sebelum matinya, maka Allah mengharamkan untuknya surga. Kalau surga diharamkan, sudah pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Karena tempat kembali, tempat tinggal di akhirat hanya ada dua. Immal jannah wa imman nar. Ada surga dan ada neraka, tidak ada tempat ketiga. Maka siapa yang diharamkan, dilarang, dicegah masuk ke dalam surga, pasti dia masuk ke dalam neraka. Dan di dalam dalil-dalil yang lain disebutkan yang semakna dengan ini bahwa pelaku kesyirikan akan kekal abadi selama-lamanya disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah. Makanya rugi kalau kita membiarkan ada keluarga kita yang kita cintai di dunia ini, kita biarkan dia melakukan kesyirikan. Suasana ketika lebaran, ya, berkumpul bersama, bahagia bersama. Suasana ketika misalkan ada walimahan, di mana keluarga besar berkumpul bareng-bareng, bahagia bersama, itu tidak akan terulang kalau salah satu keluarga kita ternyata menjadi pelaku kesyirikan. Karena nanti di akhirat akan berbeda tempat tinggalnya. Dan saya yakin semua kaum muslimin tidak ada yang sudi, tidak ada yang rela kalau harus terpisah dengan keluarganya, apalagi ketika merasakan kenikmatan surga. Maka coba fahamkan kepada keluarga kita semua, mulai dari keluarga kecil sampai keluarga besar, fahamkan bahwa kita ini harus menjaga tauhid, ibadah kepada Allah. Jangan sampai dikotori dengan kesyirikan. Kesyirikan apapun harus kita jauhi. Jangan sampai kita di dunia bisa berkumpul bareng-bareng, makan bareng, bahagia bareng, tertawa bareng, senang bareng. Ternyata nanti di akhirat saling berpisah, na'udzubillah. Hanya gara-gara ada keluarga kita yang melakukan kesyirikan. Maka kalau ada seseorang yang kita cintai di keluarga kita yang melakukan kesyirikan, rangkul mereka. Rangkul mereka. Nasihati. Ingatkan. Kasih pemahaman. Dakwahi mereka. Tentunya dengan cara yang hikmah. Dengan cara-cara yang berada dalam akhlak yang mulia. Yang pasti kita ingin menyelamatkan keluarga kita dari ancaman kekekalan api neraka. Kemudian jamaah rahimakumullah, bahaya yang ketiga yang wajib kita waspadai juga, bahwa dosa kesyirikan jika dibawa mati, maka selama-lamanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa-dosa selain syirik. Ada orang misalkan dia mati bawa dosa zina, dosa narkoba, dosa korupsi, dosa maling, dosa begal, dosa apa lagi? KDRT, dosa bunuh orang. Dia belum sempat taubat kepada Allah, kemudian mati. Dosa-dosanya itu dibawa mati. Ini dikembalikan kepada masyiah kehendak Allah. Tidak bisa kita pastikan, tidak bisa kita vonis pasti dia disiksa, nggak bisa. Kita kembalikan kepada masyiah kehendak Allah. In syaa'a ghafarallahu lah wa in syaa'a adzabahu Allah.
Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan jika Allah berkehendak lain, Allah akan menyiksa hamba tersebut karena dosa-dosanya. Ini untuk dosa-dosa selain kesyirikan. Orang yang mati bawa dosa selain dosa syirik, ini dikembalikan kepada kehendak Allah. Masih ada dua kemungkinan. Mungkin Allah ampuni sehingga tidak disiksa, atau Allah siksa karena dosa-dosanya. Tapi orang yang mati dan membawa dosa kesyirikan, itu sudah pasti dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka rugi. Orang yang dia hidupnya, kata orang dia ini orang baik. Manusia mengira dia ini orang baik, tetapi ternyata mati membawa dosa syirik. Na'udzubillah. Dosa kesyirikan, kalau dibawa mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 116. An-Nisa 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah kadar dosanya dari kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, para ulama tafsir menjelaskan, dosa kesyirikan ini tidak akan Allah ampuni jika dibawa mati. Artinya kalau ada seorang insan pernah melakukan dosa kesyirikan dan dia sempat bertobat sebelum matinya, taubatan nasuha tentunya, maka dosanya tetap akan diampuni oleh Allah. Karena dosa sebesar apapun, dosa sebanyak apapun, jika dia bertobat sebelum mati kepada Allah, maka Allah menyiapkan maghfirah, ampunan untuk hamba tersebut. Tapi yang bahaya tadi, kalau dia melakukan kesyirikan, kemudian mati dan belum sempat bertobat, selama-lamanya dia akan disiksa, dibakar di dalam api neraka. Na'udzubillah. Orang yang dibakar di dunia, gak usah dalam hitungan hari atau bulan lah, dalam hitungan jam, itu kan bisa hilang, hanya tersisa abunya saja, debunya saja. Ini bayangkan, orang yang dibakar di api neraka, disiksa dengan api neraka selamanya, terus menerus. Ustaz, kalau gitu gak usah khawatir, kalaupun masuk neraka kan langsung jadi debu karena terbakar. Tidak seperti itu cara kerjaannya. Di surah An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kalau nggak salah An-Nisa ayat 36, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kulit mereka, tubuh mereka itu sudah matang, sudah hangus, sudah hancur karena dibakar, diazab oleh neraka. Kata Allah, kami ganti bagi mereka kulit yang baru, diberi tubuh yang baru. Liyadhuqul azab, agar mereka merasakan azab, merasakan siksa dari awal lagi. Jadi terus seperti itu. Dibakar, hancur, hangus, habis, dikasih lagi tubuh yang baru, dibakar lagi, hancur, hangus, habis, terus seperti itu, diulang. Sehingga dia merasakan azab itu dari awal lagi. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimin rahimakumullah. Maka seharusnya kita ini menjadi hamba yang cerdas. Di mana hamba yang cerdas itu, kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Hamba yang pintar, yang paling cerdas, akyas, adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus persiapan bekalnya untuk akhirat. Ingat, bukan paling banyak mengingat dunia. Besok omsetnya berapa ya? Besok untungnya berapa ya? Bulan depan, tahun depan, usaha apa lagi? Bukan hanya banyak mengingat dunia, tetapi banyak mengingat mati. Itu yang cerdas. Dan juga bukan hanya mengingat bekal untuk lebaran tahun ini apa ya? Tahun baru nanti kira-kira apa ya bekalnya? Bukan itu, tetapi dia harus memikirkan apa bekal terbaik untuk bekal kehidupan akhirat. Itu orang yang cerdas. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Maka orang yang cerdas juga
akan bisa melihat sekelilingnya itu menjadi pelajaran-pelajaran. Walaupun hanya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah secara kauniyah. Adanya alam semesta ini, langit yang indah, hutan yang indah, gunung yang indah, sungai yang indah, laut yang indah. Apalagi teman-teman yang sering traveling, touring, hiking, camping dan seterusnya, dihadapkan kepada keindahan alam semesta. Itu seharusnya membuat kita semakin beriman kepada Allah. Karena kita berpikir ciptaan Allah saja indahnya seperti ini, lalu bagaimana dengan sang penciptanya? Ciptaan Allah saja besarnya, luasnya seperti ini, lalu bagaimana dengan sang penciptanya? Seperti itu kita berpikir, yang akan membuat iman kita semakin kuat, semakin menaik. Kemudian hal keempat yang harus kita waspadai juga, teman-teman rahimakumullah, dari bahaya kesyirikan adalah pelaku kesyirikan itu karena amalan kesyirikannya, di mana ketika banyak dan menggunung ya dosa-dosanya, pada hari kiamat nanti maka tidak bisa disamakan dengan dosa-dosa yang lainnya. Artinya, walaupun dia melakukan kesyirikan sangat kecil, tetapi itu bisa mengalahkan dosa-dosa lain yang banyak selain kesyirikan. Karena memang dosa kesyirikan itu sangat-sangatlah besar. A'zamud dunub indallah. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah dosa kesyirikan. Andai misalkan nanti ada dua hamba, yang satu pelaku dosa-dosa yang berbagai macam dosanya sampai menggunung ya, sampai numpuk, tetapi tidak ada dosa kesyirikan di situ. Dengan orang yang dia dosanya nggak banyak, tetapi dia melakukan dosa kesyirikan di situ, maka yang lebih berat dosanya adalah pelaku kesyirikan. Ini mengerikan sekali. Sehingga jangan ada pikiran, saya kan cuma melakukannya sekali. Udahlah, nggak apa-apa, cuma sekali. Ngapain bertobat? Padahal satu kali kesyirikan itu bisa mengalahkan dosa zina berkali-kali mungkin, dosa mencuri berkali-kali mungkin, dan seterusnya. Na'udzubillah. Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat ke-23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan segala amalan yang mereka kerjakan dahulu di dunia, dan kami jadikan amalan-amalan itu bagikan debu yang berterbangan. Ini tadi menguatkan apa yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa dosa kesyirikan menggugurkan semua amal-amal kebaikan. Dan di poin keempat ini kita jelaskan bahwa dosa syirik ya, walaupun kecil mungkin ketika dilakukan di dunia, tetapi akan menjadi dosa yang sangat besar nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Sebaliknya dari kesyirikan adalah tauhid. Tauhid ini jangan dianggap remeh. Mungkin seseorang dia hidup puluhan tahun melakukan dosa sangat besar, sangat banyak, tapi sebelum dia mati dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Berlaku di sini hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka berhak masuk surga. Walaupun dia setelah mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, ikhlas dari hatinya, tulus dari hatinya, dari imannya, kemudian mati dan dia belum mengamalkan amal-amal soleh, dia berhak masuk surga. Sebagaimana ada keterangan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, ketika ada seorang hamba yang dia dihadapkan kepada gulungan-gulungan dosa, catatan amal dosa dia, 70 gulungan yang isinya dosa semua. Yang satu gulungannya saja itu sejauh mata memandang, dia sudah pasrah, dia sudah
pesimis. Ternyata Allah maha adil dan tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Didatangkan bitaqah, satu kartu yang di situ tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bitaqatut tauhid, kartu tauhid. Yang kemudian ditimbang antara gulungan-gulungan dosa yang sangat banyak tadi dengan satu bitaqah la ilaha illallah, kartu tauhid. Ternyata mulailah terangkat gulungan-gulungan dosa dia yang sangat banyak itu. Yang lebih berat adalah bitaqah tauhid. Ini jamaah rahimakumullah. Tauhid, walaupun seseorang menganggapnya sepele atau dia mengamalkannya sebentar kemudian mati, tetapi nanti di akhirat tauhid sangat berbobot, sangat berat ya kualitas pahalanya. Sebaliknya kesyirikan, walaupun seseorang melakukannya hanya beberapa detik, hanya satu kali saja, dan dia tidak bertobat darinya, maka dosanya sangat berat nanti di akhirat. Dosanya sangat-sangat berat di akhirat. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita menggadaikan sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang rendahan. Na'udzubillah. Yang kelima, harus kita fahami bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling keji, yang paling mungkar, yang paling zalim ya. Sebagaimana ucapan Luqman Al-Hakim tadi di surah Luqman ayat 13 dan seterusnya, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, ya kezaliman yang paling besar. Masih banyak sebetulnya bahaya-bahaya kesyirikan yang perlu kita waspadai, namun 5 hal ini walaupun bukan batasan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang betapa bahayanya kesyirikan. Yang mungkin kemarin-kemarin belum faham syirik itu apa, syirik itu bahayanya seperti apa. Nah sekarang mungkin mulai tercerahkan, oh ternyata syirik itu mengerikan ya. Karena memang kita ini kan sebagai muslim harus betul-betul menjaga tauhid. Yang kalau kita malas membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, yang di situ banyak ayat-ayat tentang tauhid, minimal kita baca Al-Ikhlas. Siapa sih muslim yang tidak hafal Al-Ikhlas? Ya kan? Bahkan mayoritas muslimin di zaman sekarang itu Al-Ikhlas jadi surat favorit. Iya. Karena kalau salat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh plus surat-surat sunat pasti bacanya Al-Ikhlas. Ya kalau bukan Al-Ikhlas agak panjang sedikit Al-Falaq, An-Nas ya. Itu favorit surat-surat kaum muslimin di zaman sekarang. Nah kalau misalkan nggak mau capek-capek panjang-panjang baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, yang di sana banyak ayat-ayat tauhid ya, minimal Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad kita baca, kita renungkan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, Maha Esa. Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Allahus Samad, Allah As-Samad. Semua makhluk butuh kepada Allah, semua makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak punya orang tua dan juga tidak punya anak keturunan. Makanya tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan anak, Tuhan cucu, Tuhan mertua, Tuhan menantu, enggak ada. Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini. Wa lam yakul lahu, dan tidak ada bagi Allah kufuwan tandingan ahad, sesuatu apapun. Enggak ada yang sebanding, enggak ada yang setanding, dan tidak boleh ada sekutuan yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kita kalau sudah faham tentang tauhid itu apa dan syirik itu apa, tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik, maka kita harus betul-betul beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illallah, fahami dengan makna yang benar, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja, satu-satunya Tuhan yang maha benar. Artinya semua ibadah kita harus untuk Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji, umrah kita, baca Quran kita, apalagi rasa cinta kita, harapan kita, takutnya kita, berdoanya kita, memintanya kita, semua hanya boleh ditujukan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Maka berhati-hati ya dari jebakan-jebakan syaitan dalam perbuatan syirik ini. Apalagi sekarang. Kadang orang nggak harus pergi ke pelosok-pelosok kampung ya untuk nyari dukun, nggak harus. Dia tinggal buka handphonenya, buka laptopnya, komputernya, browsing internet, klik aplikasi atau medsos, dapat dia dosa syirik. Contoh misalkan ramalan zodiak, ramalan bintang-bintang, atau ramalan orang-orang pintar yang nggak pintar-pintar, ya. Ramalan orang-orang paranormal yang nggak normal-normal misalkan. Atau macam-macam lah sekarang ini. Bahkan dulu ketika saya belum pakai akun YouTube Premium, kalau sekarang alhamdulillah pakai akun YouTube Premium yang berbayar, dan saya nasihatkan kepada teman-teman yang suka buka YouTube, paksakan untuk pakai akun Premium. Kenapa? Agar terhindar dari madarat-madarat. Terhindar dari iklan yang tidak kita inginkan. Entah itu musik, entah itu aurat, termasuk juga kesyirikan sudah ada di situ. Dulu sebelum pakai akun YouTube Premium sempat ada iklan yang mau nggak mau harus dilihat karena kan kita nggak berbayar tadi ya. Itu efek dari mengandalkan gratisan. Jadi mau nggak mau ya harus lihat iklannya. Di awal langsung diceritakan kisah seseorang. Dulu hidupnya apes terus, dibully, dirundung sama orang-orang, bahkan usahanya juga gagal, kerjaannya hancur semua pokoknya. Tiba-tiba dia katanya bertemu dengan seorang kakek yang memberinya sebuah gelang. Yang setelah dia memakai gelang itu, kehidupannya berubah drastis. Ujung-ujungnya jualan gelang. Dan yang jadi masalah adalah gelangnya ini berunsur kesyirikan. Tidak hanya dijual ya komersil, tetapi di situ juga disebarkan faham kesyirikan, kesesatan di situ. Kalau pakai gelang itu, maka kamu akan dihormati orang, dihargai orang, dicintai orang, bisnismu akan sukses, kerjaanmu akan bagus, hidupmu akan bahagia dan seterusnya. Ini sudah masuk dia di media-media internet ya. Na'udzubillah. Maka waspada. Kita harus terus mengingat tadi doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ayat 35 dan seterusnya. Jaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya kesyirikan. Semoga Allah menjaga kita semua agar kita selamat dari segala ranjau dan jebakan setan sehingga kita selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Ya, mangga Pak. Ahlan wa sahlan. Mau tanya Ustaz, kan ada kalung ya. Naam. Lafaz Allah terus dipakai katanya di internet harganya 1 juta lebih. Apa itu termasuk syirik atau bukan? Masya Allah. Iya, kalung berlafadzkan lafdzul jalalah, ada lafadz Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan harganya jutaan. Dan diniatkan untuk kesehatan. Barakallahu fikum. Apakah ini syirik atau tidak? Jawabannya bisa jadi syirik, bisa tidak menjadi syirik. Tapi kalaupun tidak syirik, tetap salah. Pertama, lafdzul jalalah, tulisan Allah itu seharusnya kita yakini, kita imani, dan kita ikuti aturan-aturannya. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ditulis kemudian ditempel-tempel. Karena kan percuma, di mobilnya tertulis lafadz Allah, di rumahnya ada tulisan lafadz Allah, di tokonya, di kantornya, termasuk di kalungnya ada tulisan lafadz Allah. Tapi dia nggak sholat. Dia nggak sholat. Apa gunanya lafadz Allah tersebut yang dia tulis di mana-mana kalau dia nggak sholat? Sedangkan kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama Allah hisab, yang paling pertama Allah hitung dari hambanya di hari kiamat adalah sholat. Ini yang pertama, perlu diluruskan. Jadi lafaz-lafaz yang mulia itu cukup kita baca, kita ingat, kita amalkan konsekuensinya, bukan ditulis dan ditempel di mana-mana. Termasuk di badan kita, nggak perlu, ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, kalau kalung tersebut diharapkan menjadi media datangnya obat atau kesembuhan untuk suatu penyakit,
Ini bisa menjadi syirik kecil, di mana dia meyakini Allah yang menyembuhkan tetapi lewat kalung ini. Ini syirik kecil. Ini tetap salah, karena tidak ada syariatnya seperti itu. Yang ada, kalau kita minta kesembuhan kepada Allah dan perlu media, lakukan ruqyah. Dan ruqyah itu dibaca, Al-Quran dibaca. Bukan Al-Quran ditulis-tulis kemudian ditempel-tempelkan, bukan. Nabi dan para sahabat ketika ada yang sakit atau kesengat, kalajengking atau ya sakit apapun itu, mereka melakukan ruqyah dengan cara membaca Al-Quran. Baik langsung dia yang mengalami sakit membaca Al-Quran atau dibantu oleh orang lain yang membacakan Al-Quran dan dia mendengarnya. Jadi Al-Quran dibaca, ini medianya, bukan ditulis kemudian ditempel-tempel. Tidak ada ajarannya dari Rasulullah ataupun para sahabatnya radhiyallahu anhu. Jadi kalau diyakini Allah yang menyembuhkan tetapi lewat kalung ini bisa menjadi syirik asghar, syirik kecil. Tetap salah. Lebih parah lagi, syirik besar bisa terjadi ketika meyakini kalung itu sebagai pemberi kesembuhan. Dia yakin kalung ini bukan Allah tetapi kalung. Karena kalung ini saya sehat, karena kalung ini saya sembuh, karena kalung ini bisnis saya lancar misalkan. Jelas ini syirik akbar. Padahal yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Yang memberi sesuatu atau segala sesuatu hanyalah Allah. Yang menentukan ini dan itu semua hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini nasihat kami, tinggalkan kalung-kalung seperti itu. Daripada uangnya jutaan ya dibodohi sama orang-orang yang bodoh, mendingan kita gunakan untuk yang jelas-jelas berpahala. Misalkan harganya 2 juta, beli mushaf Quran, dapat berapa tuh? Wakafkan di musola-musola, di masjid-masjid kaum muslimin, yang banyak masjid-masjid kaum muslimin mushafnya sudah mulai rusak dan jelek-jelek. Atau kita bantu misalkan tetangga kita yang sedang butuh bantuan, sedang kelaparan kah, atau sedang butuh biaya pengobatan kah, atau sedang butuh karena tertimpa musibah, bantu ya tetangga kita yang membutuhkan. Lebih baik kita gunakan untuk yang jelas-jelas berpahala. Adapun untuk mencari kesembuhan, langsung minta kepada Allah, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Atau minimalnya kita baca doa yang pendek, Allahumma shfini, Allahumma shfini, ya Allah sembuhkan aku. Kemudian kita ikhtiar melakukan usaha penyempurna tawakal kita dengan minum obat yang jelas ya, atau melakukan pengobatan secara medis yang jelas dan halal secara syariat. Seperti itu Pak ya. Jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang ya UUD sih, ujung-ujungnya duit ya. Mereka itu kan ujung-ujungnya nyari duit gitu. Nah, kita jangan menjadi korban. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga kita dari semua mara bahaya. Allahumma amin. Ada yang lain? Ya, silahkan. Ustaz, gimana cara berdakwah tentang tauhid kepada orang tua? Bagaimana cara berdakwah tentang tauhid kepada orang tua? Banyak jalan menuju Makkah, banyak jalan menuju Madinah. Begitupun banyak cara mendakwakan tauhid kepada orang tua, kepada keluarga. Terkhusus kepada orang tua, yang pasti kita jangan terkesan menggurui. Kita jangan terkesan menyalahkan. Walaupun sebenarnya orang tua kita ada di posisi salah misalkan, tetapi jangan terkesan kita menyalahkan atau menggurui. Karena biasanya kan yang lebih senior itu kan ingin dihargai. Nah, cari cara bagaimana kita menyampaikan kalimat-kalimat penjelasan, keterangan, dakwah, nasihat, tetapi tidak terasa gitu. Namun masuk kepada mereka. Ya mungkin dengan pertama kita yang bertanya kepada orang tua. Bagaimana menurut Bapak tentang masalah ini Pak? Ketika Bapak kita atau mertua kita sudah mengucapkan pendapatnya, pemahamannya, kita minta izin. Mohon izin Pak, boleh nggak saya ya menyampaikan apa yang saya pahami lah dari hasil kajian sama teman-teman atau sama ustaz-ustaz. Nah di sini kan jadi ada sharing, ada diskusi ilmiah. Seperti itu. Jangan sampai ada kesan menggurui apalagi menyalahkan. Wah Bapak salah ini. Ini Bapak bisa jadi ahli neraka kekal. Belum paham sudah divonis kekal neraka. Mungkin besok lusa disuruh udah sana pergi ya. Atau kalau dia menantunya, udah ya, ceraikan anak saya. Masih banyak ya bangsawan-bangsawan yang lain misalkan. Masya Allah.
Jadi cari cara yang hikmah, betul-betul hikmah. Ingat dakwah itu kita memahamkan, bukan memaksakan. Wa ma 'alaika illal balag. Kewajibanmu hanya menyampaikan, bukan memaksa. Barakallahu fikum. Dan proses mendakwahkan tauhid ini tidak instan. Gak bisa sekali kita ngobrol langsung berhasil. Gak bisa sekarang misalkan kita menyampaikan langsung kemudian diamalkan. Tidak. Tetapi berproses. Lihat bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Abu Talib. Seumur Abu Talib hidupnya itu terus didakwahi oleh Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Walaupun pada akhirnya Abu Talib tetap memilih agama jahiliyahnya. Sampai Nabi betul-betul sedih ya ketika Abu Talib meninggal dunia. Tapi lihat bagaimana perjuangan Rasulullah. Seorang keponakan yang cinta kepada pamannya, bahkan sudah merasa seperti anak sendiri. Bertahun-tahun terus didakwahi, terus diingatkan, terus diberikan kebaikan-kebaikan. Jadi dirangkul ya, dan ini butuh proses. Barakallahu fikum. Yang pasti harus ada obrolan terbuka, komunikasi yang baik, dialog yang enak. Tidak bisa diam-diaman aja. Tidak bisa sindir-sindiran juga. Ya, tetapi harus ada obrolan terbuka, komunikasi yang enak terjalin. Baru setelah itu kita support dengan doa ya, ketika kita sendirian di sholat tahajud, dalam sholat kita, sujud kita, akhir tahiyat kita, di waktu-waktu mustajab, doakan agar keluarga kita secara umum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kalau ini ada misalnya yang memberikan minyak dikasih Al-Quran di dalamnya ya. Terus dibagi-bagikan itu syirik atau gimana itu? Masya Allah. Minyak di dalamnya ada minyak apa ya? tulisan Al-Quran ataupun bahasa Arab yang nggak jelas. Itu syirik atau gimana? Ya, barakallahu fikum. Tadi sama seperti kasus kalung. Sama seperti kasus kalung. Bisa hanya menyanyiakan sesuatu yang harusnya digunakan untuk yang bermanfaat, atau tadi bisa jadi syirik kecil atau bisa jadi syirik besar, tergantung bagaimana keyakinan dan penggunaannya. Dan kalau itu yang dipakai minyaknya minyak goreng, itu sayang sekali. Nah, sekarang kan minyak goreng sedang mahal, Pak. Ya, masuk ke supermarket 1 jam itu sudah habis ya stok minyak goreng. Yang 14.000 per liter, orang jual sekarang berapa? Di sini 20, di Cileunyi sudah 48. Nah, kalau mau cepat kaya, sekarang jualan minyak goreng di Cileunyi. Bawa dari Ciwidey 20.000 ya modalnya, jual di Cileunyi 48.000 1 liter. Masya Allah. Kalau itu minyak goreng, mendingan kita pakai goreng. Goreng asin, goreng pete, goreng jengkol, pakai liwet, kan ajib ya. Daripada digunakan yang enggak-enggak gitu. Kalau itu minyaknya minyak kasturi, minyak parfum ya, minyak misik, digunakan untuk baju kita, untuk jenggot, untuk kulit kita agar wangi ya. Barakallahu fikum. Jadi tergantung pemakaian dan tujuan. Kalau tadi tujuannya di situ kita nyari sesuatu manfaat atau menghindar dari satu madarat, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Yang pasti harus ditinggalkan. Tapi ini ayat Al-Qur'an Ustaz yang ditulis. Al-Qur'an itu bukan ditulis, tetapi dibaca, dihafalkan, difahami, diamalkan. Karena tadi percuma ya, kalaupun semua 30 juz misalkan dijadikan bubuk kopi, kemudian diminum ya, nggak bakal bisa menjadi ahli Quran ya. Seperti ada orang di zaman dulu kan pengen pinter, bukan dibaca bukunya tetapi dijadikan kopi itu bukunya ya, dibakar jadi kopi, diminum kopinya. Apa hasilnya? Keracunan. Bukan dia jadi pintar tapi keracunan, ya minimal dia diare kan seperti itu. Nauzubillah. Jadi jangan tertipu oleh orang-orang yang menipu. Itu jebakan syaitan. Nauzubillah. Lebih parah lagi yang ditulis ternyata bukan ayat Al-Qur'an. Ada lagu-lagu seperti lagu-lagu anak TK ya. Balonku ada 5 ditulis dengan bahasa Arab. Balunku ada 5. Pakai bahasa Arab. Dianggap itu sebagai jimat atau isim dan seterusnya. Nauzubillah. Jadi nasihat kami tinggalkan, Pak. Tinggalkan yang seperti itu karena tidak ada contoh dan ajarannya
dari Rasulullah ataupun para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Ingat, kita butuh apapun langsung berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ingat ayat ini. Ud'uni, kata Allah Azza wa Jalla, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengijabah untuk kalian. Aku akan memberi untuk kalian. Jadi langsung kepada Allah. Nggak perlu pakai media yang macam-macam. Barakallahu fiikum. Ada yang lain? Ya, terakhir. Makanya kalau misalkan kita tuh bagaimana tidak tahu dosa itu syirik ataupun enggak ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui itu dosa syirik dan apakah kita harus selalu melakukan tobat nasuha apabila kita melakukan syirik itu? Barakallahu fiikum. Ya, pertama bagaimana mengetahui, mendeteksi ini adalah dosa syirik. Tadi Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah dalam kitabnya Khud Aqidatak Minal Kitabi was Sunnah menjelaskan tentang ma huwa syirkul akbar. Apa itu syirik besar? Kata beliau, syirik besar adalah sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Itu kaidah disebut syirik atau bukan. Ketika suatu ibadah yang harusnya hanya dilakukan untuk Allah, dilakukan juga kepada selain Allah, maka jatuh ke dalam kategori syirik. Cuma nanti ada syirik besar, ada syirik kecil, seperti itu. Yang pasti, kalau sudah memberikan suatu jenis ibadah kepada selain Allah, itulah syirik. Kalau sudah terjatuh, apakah wajib bertaubat? Wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Karena tadi di surah An-Nisa ayat 116, kalau sampai dosa syirik terbawa mati dan belum sempat bertaubat sebelum sakaratul maut, maka dia akan kekal di dalam neraka. Tidak akan diampuni dosa syiriknya oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita istighfar dan taubat itu dalam sehari minimal 100 kali. Dalam satu majlis minimal 70 kali. Yang kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, Rasulullah itu alaihi wassalam beristighfar kepada Allah, minta ampun, bertobat kepada Allah dari dosa-dosa sehari semalam itu bisa ratusan kali. Yang ini berguna untuk kita. Mungkin kita melakukan hal yang sifatnya dosa tetapi tidak sadar, maka perbanyak astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Termasuk zikir pagi, zikir petang, karena di situ juga sudah ada kalimat-kalimat istighfar dan taubat. Perbanyak, ya. Dan kalau sudah jelas melakukan kesyirikan, wajib taubatan nasuha. Wajib taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah menjaga kita di atas kebenaran, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala kesesatan, penyimpangan dan juga mara bahaya. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga teman-teman dan keluarga besar di sini semuanya selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.